Kevin Dix, back timnas kita, sudah bermain. Ya, setelah mendapat kunjungan dari pelatih kepala John Hartman beberapa waktu yang lalu, ya, ketika John Hartman berkeliling di Eropa untuk melihat pemain-pemain top kita yang ada di Eropa, di antaranya juga dengan Jai Itzes. Tapi dia menjambangi Borussia Park, ya, markas dari Borussia Mönchengladbach, klubnya Kevin Dix. Dan Kevin Dix sudah mulai berlatih saat itu setelah dia melewatkan 2 pertandingan di pekan 19 dan pekan ke-20 tidak bermain. Karena di pekan 18 Kevin Dix itu kena benturan kepala saat bermain imbang dengan Hamburg. Nah, setelah itu dia tidak bermain saat kalah lawan Stuttgart, di kandang kalah 0-3. Ya, Kevin perlu perawatan dan kemudian seminggu kemudian dia tidak bermain, ya, saat ditahan imbang oleh Bremen 1-1. Tetapi kemarin atau dini hari tadi Kevin Dix bermain, ya, oleh pelatih Eugen Polanski. Dia langsung mendapat tempat di starting 11 dan bermain full 90 menit dengan formasi 3 back di belakang. Menariknya, Kevin Dix itu yang biasanya bermain di kanan, teman-teman, dia bermain agak ke kiri, ya. Karena di tengah itu dengan 3 back ada Nico Enfeldi yang bermain di sana, kemudian ada Philip Sander yang ada di kanan. Biasanya kan Kevin Dix ada di kanan, tapi Kevin Dix memainkan peran yang penting, tidak tergantikan walaupun ada 1 kartu kuning yang dia dapatkan di antara 2 kartu kuning Gladbach dapatkan ketika kemarin melawan Leverkusen. Nah, Leverkusen adalah tim yang bagus. Saat ini Leverkusen ada di peringkat kelima dengan 36 poin. Ya, Leverkusen diunggulkan untuk menghadapi Gladbach, tetapi Gladbach bisa menahan imbang, draw 1-1. Ya, diawali bahwa Gladbach bisa membuat gol, ya, Yannick Engelhardt membuat gol di menit ke-10, tapi sayang pemain belakang Gladbach, teman dari Kevin Dix, Philip Sander, melakukan gol bunuh diri 1 menit menjelang waktu normal di babak pertama selesai. Dan skor 1-1 ini bertahan sampai pada akhir pertandingan sehingga Gladbach mendapatkan 1 poin, Leverkusen 1 poin. Tetapi Gladbach sekarang ada di peringkat ke-12 klasemen sementara di Bundesliga, Liga Jerman dengan 22 poin. Nah, intinya atau kabar baiknya yaitu bahwa Kevin Dix sudah bermain sehingga dia bisa tersedia nantinya, semoga tidak cedera ke depannya karena masih ada 1 bulan. Ya, John Hartman sebagai pelatih tentunya berharap bahwa Dix akan hadir di GBK di saat akan bermain di FIFA Series, karena kita akan menghadapi Bulgaria, ada 2 tim lainnya, ada Kepulauan Salomon dan juga ada Saint Kitts and Nevis, ya. Sehingga kita berdoa saja bahwa Kevin Dix itu bisa datang dan akan menghibur tentunya seluruh penggemar sepak bola timnas yang sudah tidak sabar untuk menunggu pertandingan pertama di tahun yang baru 2026, juga dengan pelatih baru John Hartman, ya, akan memberikan dampak yang oke. Ya, kita akan tunggu nantinya itu. Selain kabar dari Kevin Dix yang sudah bermain di Prancis di Ligue 1, Calvin Verdong juga bermain walaupun dia masuk di babak kedua. Itu ada mungkin 8 menit dia bermain menggantikan Romain Perrault di saat bermain imbang match, ya. Dan juga dengan Lille karena mereka bertandang ke kandang match, klubnya Calvin Verdong, tetapi tidak kalah, ya, dengan hasil imbang. Ya, tentunya ini baik dan Verdong ada memberikan 1 assist di menit-menit akhir yang nyaris membuahkan gol, tapi sayang itu tidak bisa diselesaikan oleh pemain Lille. Tapi intinya lagi bahwa Calvin Verdong mendapatkan jam bermain. Ini tentunya akan melegakan bagi John Hartman yang memantau semua pemain yang ada di Eropa, pemain diaspora kita yang berada di Eropa, dan semua bermain, ya. Nah, dari Liga Prancis saya coba untuk melihat di Championship kasta kedua yang ada di Inggris. Ada striker kita Ole Romani. Ole Romani juga bermain sejak menit 71, ya, kalau nggak salah, dimainkan oleh pelatih Blomwich dalam pertandingan menghadapi klub papan atas, tidak main-main. Ya, mereka bertarung dengan Coventry City yang berada di peringkat pertama. Itu kalau mau lihat di peringkat di Championship jauh. Sementara klubnya Ole Romani, Oxford, berada di peringkat ke-23 di zona degradasi dari 24 tim yang ada di Championship. Tapi hasil pertandingannya luar biasa, ya. Mereka bisa menang 0-0 dan ini bagus bagi Ole. Ole diberikan kesempatan untuk bisa bermain walaupun Ole sendiri mendapatkan kartu kuning di menit-menit akhir, ya.
Tapi apapun itu, ini adalah hasil yang bagus bagi Oxford untuk bisa menahan imbang tim papan atas, sehingga jarak Coventry dan Middlesbrough yang ada di peringkat kedua hanya berjarak 1 poin kalau nggak salah, 59-58 poin ya. Ya kita akan tunggu, semoga Ole Romani ini bisa bermain terus ya, dan jangan cedera, karena tenaga Ole itu kita butuhkan dalam pertandingan di FIFA Series nantinya. Kita hanya punya penyerang yang bagus, ya hanya Ole di depan. Memang ada Mauro Silstra, mungkin bisa dipanggil, ya ada Ramadan Sananta yang mungkin bisa dimainkan, ada Jens Raven, tapi tidak sebagus Ole Romani. Makanya Ole kita perlu untuk ada di FIFA Series nantinya. Dengan dia terus bisa mendapatkan jam bermain walaupun main di babak kedua, tapi ini cukup daripada tidak bermain sama sekali. Duduk di bangku cadangan kan ini akan sulit tentunya bagi Ole Romani. Jadi kita mendoakan saja semua pemain-pemain yang ada di Eropa itu baik-baik saja sampai di bulan Maret, sehingga mereka bisa berkumpul, ditangani pertama kali oleh John Hartman dan memulai laga-laga yang kita tunggu. Sampai di sini.